Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Artasari dari Prodi Perbankan Syariah 3A. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit makalah kami yang bertema Fenomena Global Perbankan Syariah. Globalisasi merupakan pertumbuhan yang multidimensi dan multibentuk melalui hubungan antar negara dan antar individu di seluruh dunia. Proses pertumbuhannya menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dalam dimensi ekonomi, proses ini mencakup pertumbuhan angka perdagangan, pergerakan mata uang, investasi global, dan produksi. Era ini ditandai dengan adanya fenomena penting dalam ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak hanya dibatasi oleh faktor geografis, bahasa, budaya, dan ideologi, akan tetapi faktor saling membutuhkan satu sama lain. Secara global, perbankan syariah telah berkembang di berbagai dunia, seperti Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank dengan 300 cabang di berbagai negara. Berdasarkan Global Islamic Financial Report, pada tahun 2014, Indonesia telah menduduki urutan ke-7, yang sempat menempati urutan ke-4 pada tahun 2011 sebagai negara yang memiliki potensi kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia, dan Saudi Arabia. Faktor pendorong berkembangnya perkembangan Islam di dunia. Yang pertama, semakin banyaknya negara-negara yang mendirikan perbankan syariah. Yang kedua, masyarakat lebih menikmati produk perbankan syariah yang dirasa lebih nyaman daripada perbankan konvensional. Yang ketiga, perbankan syariah menawarkan lebih banyak produk ketimbang bank konvensional. Yang keempat, makin banyaknya penduduk negara yang mayoritas beragama Islam. Politik, hukum, regulasi, keuangan syariah. Politik hukum adalah proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang menunjukkan sifat dan arah sebuah hukum yang dibangun dan ditegakkan, dan politik hukum adalah arah atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Politik hukum dapat dikaitkan juga sebagai jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara. Secara yuridis, penetapan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat, sebagaimana dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang 1945, yaitu pemerintah juga memfasilitasi upaya pengembangan ekonomi syariah dengan menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif dan sehat. Selain itu, penataan regulasi ekonomi syariah dilakukan dalam rangka menyeimbangkan pengawasan dan fasilitas untuk pertumbuhan dan pengembangan ekonomi syariah itu sendiri. Tujuan utama dari regulasi ekonomi syariah adalah untuk mencapai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan praktek usaha yang berprinsip syariah serta memberi perlindungan kepada pelaku bisnis, nasabah, dan lembaga keuangan syariah. Adapun beberapa hukum regulasi ekonomi syariah yang telah terbit yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah, yaitu diantaranya adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan berdasarkan amanat Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pada bulan Agustus 1990 dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank yang berlandaskan Islam di Indonesia, yang akhirnya melahirkan Bank Muamalat Indonesia yang berada di Jakarta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 40 tentang perseroan terbatas. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 21 tentang perbankan syariah. Berikut adalah paparan penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.